Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Osuhi di sini. Sehat, berkah, sejahtera semuanya. Semoga selalu dalam lindungan yang Maha Kuasa. Saat kesempatan ini, kita akan kembali lagi, saya akan kembali lagi untuk sharing mengenai beberapa hal. Untuk konteks dan topik saat ini kita akan membahas tentang lanjutan kesadaran. Nah, dalam kesadaran yang kemarin mungkin saya sudah papar beberapa 3K ya, yang meliputi kesadaran, keniscayaan, kecerdasan. Nah, dalam saat sekarang saya akan membahas masalah K yang pertama, yaitu kesadaran. Nah, dalam kesadaran yang sekarang akan saya bahas, akan saya share di sini adalah tentang bahwa segala sesuatu yang ada di semesta ini diliputi oleh sebuah hukum atau oleh sebuah atau suatu keniscayaan, kepastian atau ketetapan yang mana dalam hal ini saya akan bahas mengenai kesadaran Tritunggal. Nah, seperti apakah yang namanya kesadaran Tritunggal ini? Dalam kesadaran, kenapa harus membahas Tritunggal? Apa sih Tritunggal? Apa sih kesadaran? Sepintas di pertemuan sebelumnya saya sudah bahas ya, apa itu kesadaran, apa itu keniscayaan atau kepastian, ketetapan, apa itu kecerdasan. Nah, balik lagi ke topik kesadaran Tritunggal. Nah, pernahkah Anda membayangkan atau mengamati atau menyimak terhadap diri Anda sendiri masing-masing? Di sini saya gak akan membahas hal yang lain. Saya akan membahas tentang diri, tentang dirinya sendiri. Ya. Seperti apa sih diri ini? Ya. Ada apa aja sih di dalam diri ini? Nah, balik lagi ke kesadaran Tritunggal. Kesadaran Tritunggal itu atau bahasa lainnya adalah three in one. Sudahkah kita menyadari bahwa diri kita ini hidup, berkehidupan karena adanya 3 unsur yang ada di dalam diri kita. Sehingga tadi dibahasakannya Tritunggal atau three in one. Apa saja sih ketiga unsur yang ada di dalam diri kita ini? Yang pertama, diri kita ini, di dalam dirinya masing-masing diri kita ini ada yang namanya jasad atau raga. Nah, ada juga yang namanya program atau software, atau orang sering membahasakannya jiwa gitu. Nah, ada juga yang unsur yang lainnya yang menghidupkan kita, yang menjadikan kita bergerak adalah energi. Nah, semua yang ada di semesta, semua teknologi, semua yang dibuat oleh manusia, setidaknya itu didasarkan kepada 3 unsur ini. Yang pertama tadi ada unsur yang namanya mesin, atau bahasa lainnya raga atau jasad, tubuh, the body. Ada yang namanya program atau sistem atau software, di mana ini menjadi kontrol dan pengendalinya. Juga mengatur pola-pola dan kinerjanya seperti apa. Itu program ya seperti itu. Dan yang pertama adalah mengenai energi. Energi inilah yang menjadi baterai. Seperti halnya contoh, saya analogi atau saya ngambil contoh di smartphone kita yang sering kita gunakan sehari-hari. Hampir berapa jam kita memegang HP dalam 24 jam hari-hari kita.
Setidaknya kita memegang HP itu kalau ditotalkan mungkin bisa jadi lebih dari 8 jam. Apalagi ketika kita menangani urusan-urusan atau hal-hal yang mengenai bisnis atau hal-hal yang mengenai pengaturan-pengaturan yang berhubungan dengan kemakmuran, keberlimpahan atau hal apapun. Ya di situ kita mungkin sering memegang HP. Perlu diketahui bahwa di dalam handphone atau smartphone kita ini ada 3 unsur juga. Ada yang namanya mesin, ada yang namanya atau ya casing gitu ya, atau modul atau rangkaian yang ada di dalamnya seperti apa. Ada juga yang namanya program atau software, OS-nya menggunakan apa nih? Android kah? Max atau misalnya iPhone kah gitu kan. Nah, sama gitu. Seperti itu. Pada dasarnya itu adalah software atau operating system. Nah, di dalam operasi sistem ini nanti ada program-program turunannya apa. Semisal kalau untuk WA ya ada program WA. Semisal kalau untuk program game ya ada permainan gamesnya apa. Atau misalnya untuk nonton ya nanti ada aplikasi turunannya apa gitu. Dan lain sebagainya. Itu isinya adalah program yang berkenaan dengan sistem-sistem yang merupakan urut-urutan dari sebuah atau sesuatu program yang besarnya apa. Nah, yang terakhir ya adalah yang namanya energi. Energi ini adalah baterai. Semisal kalau di smartphone itu adalah baterai. Baterai ini berfungsi untuk menghidupkan agar mesin atau hardware-nya ini bisa bekerja, bisa on gitu. Berikut dengan softwarenya juga yang berisikan program-program tadi. Sehingga apa yang dibutuhkan dalam fungsi gadget ini adalah bagaimana supaya bisa berfungsi dan digunakan sebagaimana mestinya sesuai dengan kegunaan yang akan kita gunakannya untuk apa, seperti itu. Nah, ini berlaku di semua benda-benda atau makhluk hidup yang lain pun. Di sapi, di ayam, misalnya kalau kita bicara hewan, ada juga gitu ya. Ya, sapi kan ada karakteristiknya secara casingnya atau badannya seperti apa. Tabiat atau karakternya seperti apa. Itu kan bicara program-program. Ada di situ diprogramkan sebagai sapi ya seperti itu. Nah, ada energi juga di situ sehingga si sapi ini bisa hidup. Dan energi ini bisa didapat dari mana? Dari oksigen yang adalah sumber dari pernapasannya, dari cahaya matahari, dari makanan, perumputan, kalau konteksnya sapi. Begitupun manusia sama, kita juga sama. Bahkan kita lebih kompleks, kita lebih sempurna ya, karena kita sempurna di sini lebih punya fasilitas yang luar biasa, yang lebih dilengkapi dibanding makhluk yang lain. Nah, ini yang menjadi dasar kesadaran Tritunggal atau 3 in 1 ini. Tentunya ini sama saya papar di sini, saya bahas di sini adalah hal-hal yang mendasar. Setidaknya audiens, sahabat UKM di sini, sahabat UMKM di sini, sahabat bos UMKM di sini bisa ngeh gitu bahwa sesungguhnya diri kita ini terberi, selalu terberi, bukti selalu terberi, jasad kita selalu bisa digunakan, kita bisa berjalan, kita bisa bekerja, dan kita juga berhubungan dengan kegunaan ini ada hal-hal yang mendukung. Misalnya tangan seperti ini aja, ini kan ada drivernya, ada program sehingga si jari kelingking bisa begini, jari manis bisa begini, kita bisa memegang sesuatu barang, misalnya apa, kita bisa memegang apapun. Ini semuanya pada dasarnya atas dasar keterlibatan ketiga unsur tadi. Ada energi, ada software, ada hardware. Ada
energi yang menggerakkan, yang menghidupkan semuanya, baik itu hardware dan software. Ada software yang berisikan program-program. Kita bisa normal mengangkat badan seperti ini misalnya, bisa membuka botol untuk minum seperti ini kan berhubungan dengan kinerja motorik, sensorik dan lain sebagainya di sini gitu. Contohnya seperti ini, misalnya minum. Atau ada setiap aktivitas kita itu kalau kita mau menyelami, memahami apa yang terjadi di tubuhnya sendiri masing-masing, itu ada keterlibatan ketiga unsur 3-in-1 tadi atau tritunggal tadi. 3 yang menyatu dalam sebuah kesatuan atau bahasa lainnya manunggal. Nah, setiap saat demi saat kita ini selalu dibersamai, selalu diterberi, selalu diperlengkapi, difasilitasi dengan ketiga unsur tadi gitu. Sehingga kita bisa melakukan apa yang kita mau. Kenapa kita mau? Ada apa tuh di balik mau? Apa tuh yang bekerja di balik mau atau keinginan atau harapan atau apapun yang ada di dalam diri sendirinya masing-masing itu. Contoh misalnya kenapa kita tiba-tiba ingin minum? Ada sensor apakah ketika kita ingin minum? Atau tiba-tiba kita ingin makan, ada sensor apakah yang bekerja di hardware kita, di software kita berkenaan ketika kita ingin makan. Begitupun ketika kita, contohnya konteksnya di bisnis ya, konteksnya kita di kekayaan atau keberlimpahan. Apa yang menggerakkan kita sehingga kita ada kemauan untuk bergerak, untuk bisa menghasilkan uang, cuan, atau ada income gitu. Apapun bentuknya. Kenapa kita tertarik dengan finansialisasi? Kenapa kita berharap untuk mendapatkan uang banyak? Semuanya itu pada dasarnya kita ada dorongan-dorongan, ada kelengkapan-kelengkapan yang kalau kita mau menggali semuanya sudah terlengkapi, sudah terberi, ada di dirinya masing-masing. Pertanyaannya, bagaimanakah kita menggunakan energi kita? Bagaimana kita menggunakan yang namanya software kita yang berkenaan dengan sistem berpikir, sistem rasa, sistem tubuh, gerak tubuh, dan lain sebagainya itu. Nah, itu dasarnya atau pondasinya ada di Tritunggal tadi, di 3 unsur tadi atau 3-in-1 tadi. Kenapa saya bahas ini? Karena kadang kita jarang ngeh gitu bahwa atau jarang tersadarkan gitu. Saya mah bergerak aja. Saya kalau usaha ya usaha aja. Iya, itu sah-sah saja karena setiap gerak, setiap usaha, setiap bekerja atau apapun bentuknya pergerakan kita pada dasarnya itu adalah terkembali pada pilihannya masing-masing. Pernahkah Anda tahu bahwa pilihan ini juga digerakkan oleh yang namanya energi? Ada software yang mendukung itu, ada pola untuk mendukung itu. Dan apa artinya sebuah keinginan tanpa adanya pergerakan? Tentunya juga harus didukung oleh yang namanya gerak tubuh. Atau bahasa lainnya kemaksimalan usahanya seperti apa. Ya, itu juga penting tuh yang harus jadi pertimbangan kita semua gitu. Jadi balik lagi ke kesadaran Tritunggal, ke kesadaran 3-in-1, sudahkah kita mengenali 3 unsur itu yang ada di dalam dirinya masing-masing? Tahukah bahwa diri ini ada potensi energi? Sudah tahukah bahwa diri kita ada potensi energi? Sudah tahukah bahwa diri ini juga ada potensi berkenaan dengan kemampuan menyusun, memprogram, memplanning, merencanakan, menindaklanjuti, berstrategi, bersistemnya seperti apa? Sudahkah kita mengenali dengan yang namanya potensi hardware kita, tubuh kita? Sejauh mana kita benar-benar menggali yang namanya potensi tubuh kita ini? Sudahkah kita benar-benar optimal memaksimalkan kemampuan jasad,
kemampuan tubuh ini dengan maksimal, dengan optimal. Nah, ini juga sama, balik ke dirinya masing-masing. Jadi di sini saya ingin mengajak juga dan mengenalkan, sekedar sharing, mudah-mudahan bermanfaat. Karena kemanfaatan itu selalu ada di hadapan Anda. Selalu terbuka dengan luar biasa di hadapan Anda semuanya. Itu yang namanya peluang, itu yang namanya opportunity. Jadi bicara opportunity, bicara peluang, itu selalu ada dan hadir. Cuman masalahnya seberapa jauh sensitivitas kita atau kepekaan kita untuk mengenali ini. Nah, balik lagi, kepekaan ini juga penting yang namanya sinkronisasi atau keselarasan dari ketiga unsur tadi. Energinya seperti apa, jasad atau raga atau tubuh kitanya seperti apa, dan kemampuan pikir kita dalam memprogram, menganalisa, mengetahui, mengevaluasi atau membuat ide, gagasan, konsep, inputan dan lain sebagainya, atau begitupun outputan seperti apa. Ini kan sebetulnya terkembali kepada dirinya masing-masing, sejauh mana kita mengeksplor diri kita sendiri. Saya menerangkan ini agar diri semua sahabat yang menyimak video ini ngeh dan menyadari bahwa Anda itu luar biasa, bahwa Anda semuanya itu punya potensiality, punya peluang yang sama seperti halnya orang-orang di sana, di luaran sana. Cuman Anda mungkin ada yang sudah mengenalinya lebih dalam, ada yang belum, atau belum sama sekali mengenali siapa sesungguhnya diri Anda itu. Siapa sesungguhnya dirinya masing-masing itu. Nah, ini penting menurut saya, karena saya pun berjalan, dibersadarkan, pedulikan ketika saya mulai mengenali siapa sesungguhnya diri saya ini. Ketika proses saya mengenali diri saya ini, saya bertemu, saya mengeksplor, saya menemukan ternyata dalam diri ini ada 3-in-1 tadi, atau ada Tritunggal tadi. Gitu. Ada unsur Tritunggal tadi. Konteks di sini saya membahas kesadaran Tritunggal atau kesadaran 3-in-1 agar dirinya masing-masing, audien atau sahabat semuanya di sini setidaknya bisa menjadi bahan, ini mungkin bisa jadi bahan perenungan, untuk jadi bahan pemikiran, untuk menjadi bahan riset dan eksplor terhadap dirinya masing-masing, sehingga dari exploring, dari riset, dari menyelidik atau menyimak dirinya sendiri masing-masing ini, Anda bisa mengetahui dan menggali sekaligus mengakselerasi, mengupgrade yang sesungguhnya potensiality diri Anda atau kemampuan diri Anda itu seperti apa sih. Nah, ini mudah-mudahan bermanfaat. Ini hanya ulasan global aja bagi sahabat UMKM yang tentunya akan tertarik mengenai ini. Tentunya ada event lain, ada pertemuan-pertemuan lain yang insya Allah di kemudian saya akan secara dan tim akan sharing berbagai hal mengenai apa yang sudah saya bahas berikut, entah itu offline ataupun online ya. Tentunya ada saatnya kita nanti kelas-kelas atau fasilitas-fasilitas atau pertemuan yang nanti ke depan perlahan tapi pasti akan selalu ada update. Mudah-mudahan ini sharing perihal hukum 3-in-1 ini atau kesadaran 3-in-1 ini bermanfaat dan menjadi inspirasi untuk sahabat semuanya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Semoga Anda tidak puas dan Anda akan mencari puas di dalam diri Anda masing-masing. Salam sehat, bahagia semuanya, selalu dalam keberkahan, kesejahteraan dalam kehidupan Anda masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.